Selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Kristus. Dengan sukacita kami menyambut kakak dan abang dan adik kami dari Rastau peserta dua dari sini, dan juga tentunya adik mahasiswa Pengkasan. Di acara pada mata Boeing 25 PKA Start dengan tema Fully White in Christ, dan setema simbolnya itu adalah berdaya dan berdoa. Ibadah kali ini akan dilayani oleh Reverend Yohanes Olim dari Christ Cable Karawaci, dan saya Nido Basia sebagai pemimpin pujian, berjalan Sil, Farida, Nancy dan Sulman, dan ada vokal solo dari Maria Tabrina. Dan bumi serta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Juru Selamat dan Roh Kudus Penghibur menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang karena namamu pada pagi hari ini, yang sungguh ucapan syukur kami bahwa karena kasih kepada kami umatmu, Kau telah mengutus anakmu yang tunggal untuk menjadi manusia, menggantikan kami di atas kayu salib, sehingga kami boleh mendapatkan pengampunan dosa dan boleh bersama-sama hidup bersatu dengan kami. Bapak, kami mengundang Kau pagi ini untuk boleh bertahta dalam ibadah kami, dan kiranya sejak awal, pertengahan dan akhir, Yesus Kristus boleh ditinggikan. Kami serahkan seluruh ibadah kami demi kemuliaan nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Semangat betul. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia benar-benarnya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi, segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang yang sesungguhnya yang menerangi siapa orang
sedang mendatang ke dalam diri. Sambutlah ia kamu ya Allah yang dianugerahi bagi keselamatan umat manusia. Jalan-jalan dalam segala baik sampai di mana di hutan. Tuhan suka cita yang ikan subur dan kecian. Mari dengan ini sudah pada Tuhan. Sungguh segala kejadian semua umat ikut bernyanyi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Penciptaan yang dilakukan Allah adalah sungguh luar biasa. Ia menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu semua berawal dari firman yang ada. Kita dengarkan itu di pertama penciptaan. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, dalam gurita menutupi samudera dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Kejadian 1 ayat 6-10. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air yang untuk pemisahan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, betapa segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya baik. Kejadian 1:11-13. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pokok buah-buahan yang menghasilkan
Adapun ular yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dan taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada kedua itu, "Buah pohon-pohonan dan taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Kejadian 3 ayat 4-5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi perhatian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kejadian 3 ayat 7-8. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telah mati. Lalu mereka menyuat daun pohon tanah dan membuat cawan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Kejadian 3 9-11. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa kau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Kejadian 3 ayat 12-13. Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau dapatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirman Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperlihatkan aku, maka aku makan." Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut pula engkau akan menjalan, dan dari tanahlah akan kau makan seumur hidupmu." Kejadian 3 ayat 15-16. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan membuka kepalamu, dan engkau akan membuka tubuhnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payah aku mengandung akan kubuatkan banyak, dan di sekitar engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berakhir kepada suamimu, dan dia akan berkuasa atasmu." Kejadian 3 ayatnya yang 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu." Kejadian 3 ayat 23-24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa keruk dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Kita terus berdosa. Tuhan luar biasa, batang dari kaki. Ia melayani hati dan rela dari kita. Namun, acap kali kita membiarkan kegelapan menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak kita sambil menjauhi kasih-Nya. Tuhan sudah begitu mengasihi kita,
dan menghendaki kita untuk mewujudkan kasih kepada sesama. Saat ini, marilah ya kesangsana mengakui dan menyesali dosa kita di hadapan Tuhan dengan umat penuh. Mari Tuhan. manusia diberikan dosa-dosa mereka. Manusia memohon ampun kepada Allah dan bangkit mau melihat manusia terus-menerus hidup di dalam dosa. Oleh karena kasih, Allah menginginkan manusia hidup dan beroleh keselamatan. Keluaran 23 ayat 20. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan
dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah disediakan. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 11 ayat yang pertama. Suatu tunas akan berbulan dari tubuh Isai, dan tarum yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Yesaya 11 ayat 2, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenaan dan takut akan Tuhan. Yesaya pasal 30 ayat 26. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membuat luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Yesaya 35 ayat 1 sampai 2. Padang gurun dan padang kering akan bergiram, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorak. Kemuliaan Lebanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, perentak melera itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak arah kita. Yesaya 35 ayat 6 sampai 7. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Yesaya 35 10. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Yeremia 23 ayat 5. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Zephaniah 3 ayat 14. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Dia datang untuk menyelamatkan umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud Al-Bani itu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita akan masuk ke pengumuman masuk. Grace means that God give us what we don't deserve, and doesn't give us what we deserve. TLC. Mari kita menanggapi anugerah Tuhan dengan menyanyikan kebaikannya yang tak pernah berakhir dalam hidup kita. Saya undang jemaat bangkit pergi menyanyikan lagu ini dengan power. The goodness of God. And
adalah masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mari kita ingat dan mengucapkan pengakuan iman rasul. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kerajaan bumi, dan percaya Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dan dari kehendak yang bersama di bawah pembinaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kejalanan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula yang lapang, naik ke surga, Yesus Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari saat yang datang untuk mengikuti orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya Roh Kudus, Lele yang kudus datang, persekutuan Kudus, Lumpur dosa, kebangkitan bumi, dan hidup yang kekal. Kami berserah hidup. Sebelum beliaunya inauguralan mendengarkan dari pendeta Joasai, damai sejahtera bukan hanya segera tidak ada konflik, melainkan hadirnya keadilan dan kasih. Martin Luther King Jr. Mari kita nyanyikan sukacita Natal sambil menyambut Raja kita yang akan membawa damai sejahtera, keadilan, dan kasih itu. Haleluya, doalah. boleh ambil di tengah-tengah kelompok alumni tempat ini dan boleh berbicara firman Tuhan bersama-sama. Saudara, orang Kristen mengakui kita merayakan Natal dari November dan sekarang sudah Januari, dan saya lihat 9 terakhir Natal nasional nanti sudah Februari. Ini memang suasana kita panjang sekali. Tetapi sejak semalam saya merenungkan beberapa hari lalu
masa Natal apa lagi yang mau dibahas? Ketua kita sudah, saya percaya kita semua lebih dari 5 kali merayakan Natal, itu dari 7 kali, 8 kali sepanjang Desember yang lalu. Tetapi saya berpikir mungkin bagus juga kita merayakan Natal setelah tahun baru, karena kita lebih bersih dari pesta-pesta yang mengganggu kita tuh. Tidak lagi bertanya baju baru atau baju lama, kan kita bisa lebih fokus kepada makna Natal itu sendiri. Bapak Ibu perlu saya perkenalkan, nama saya Yohanes Harim, saya gembala dari Christ Church Karawaci, sebuah gereja Presbyterian, gereja kecil dari Karawaci. Dan saya bersyukur bisa membagikan firman Tuhan. Nah, pagi ini kita akan buka firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Dan sebelum itu kita berdoa sekali lagi sebelum membacakan firman Tuhan ini. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu, kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Bapa yang sungguh-sungguh mengasihi kami, yang sungguh-sungguh memelihara kami, sehingga hari ini kami masih memiliki kehidupan untuk kami jalani. Walaupun itu sebagian dari kami, kehidupan yang kami alami tidak begitu mudah, penuh tantangan, penuh dengan ancaman, tapi kami boleh terus bersyukur bahwa Immanuel, Allah yang berinkarnasi menjadi Yesus Kristus, adalah Allah yang menyertai kami. Yang pagi Tuhan menyertai kami semua, ubah hati kami, pakai firman Tuhan yang kami dengar pagi ini untuk mengubah dan memtransform pikiran kami, hati kami, dan tindakan kami dari sekarang sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita buka kitab Yohanes pasal 15 ayat yang keempat sampai yang kelima. Saya akan membacakan dari TB2, atau Bapak Ibu tahu bahwa 3 tahun yang lalu LAI sudah menerbitkan TB2. Ada sedikit perbedaan, tapi banyak sekali yang lebih jelas sebetulnya dalam TB2 daripada di TB1. Jadi handphone Bapak Ibu masih TB1, sedikit berbeda, tapi tidak banyak. Dari dalam firman Tuhan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti cara yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Saudara-saudara, ketika bulan Desember yang lalu kita merayakan Natal dan begitu cepat disambung dengan tahun baru, Nataru kita sebut. Dan biasanya apa yang paling banyak dilakukan oleh orang Kristen di dalam masa-masa Natal ini? Kita lupakan pesta karena semua pasti ada pesta. Tetapi apa yang biasanya dilakukan? Saudara, banyak sekali dari kita memiliki harapan, mengevaluasi hidup karena Natal dan tahun baru bersamaan. Saudara, kita berdoa semoga tahun depan setelah Natal hidup kita lebih baik, lebih tenang, lebih berhasil, lebih stabil. Itu rata-rata yang orang ucapkan yang saya dengar. Saudara, tidak ada yang salah ketika saudara bertekad menjadi lebih baik. Tapi pertanyaan kita adalah, apa yang menjadi keunikan kekristenan dibandingkan dengan orang Kristen? Apakah mereka beragama atau tidak? Tidak ada masalah. Di seluruh dunia mau memulai tahun baru setelah Natal dengan tekad yang baik. Saudara, menarik karena kalau saudara kenal Dietrich Bonhoeffer yang mengatakan demikian, bahwa mengawali kehidupan dengan tekad yang baik adalah kejahatan, sebuah kejahatan. Kenapa? Karena Dietrich Bonhoeffer, jika Bapak Ibu tahu, adalah seorang eksil di Jerman dan penjara di masa-masa Nazi. Maka buat dia bertahun-tahun di dalam penjara, tidak ada bedanya antara setelah Natal dan sebelum Natal, sebelum tahun baru, sesudah tahun baru. Kehidupan tetap sama.
Maka yang dimaksudkan oleh Bonhoeffer mengawali kehidupan dengan sebuah tekad yang baik adalah sebuah ilusi jahat. Tetapi manusia sudah ada ilusi. Karena Kristus dan firman Tuhan mengatakan kehidupan selalu dimulai dari pertobatan dan berakar kepada Kristus. Maka Alkitab tidak pernah sekalipun mengajarkan kita setiap selesai satu periode dimulai dengan tekad, tetapi setiap akhir periode dengan evaluasi. Berapa banyak engkau berdosa? Apakah engkau bertobat? Maka bukan tekad, tetapi tobat. Itulah yang seharusnya kita mulai. Ketika banyak dari orang Kristen yang dengan hal ini, karena mereka berpikir dengan tekad mereka bisa berubah. Maka Natal dan tahun baru ini kita awali mestinya adalah dengan pertobatan kepada Kristus yang datang itu. Saudara, apa sih menjadi keunikan kekristenan? Saudara, kekristenan itu unik bukan karena kita adalah salah satu agama dari begitu banyak agama. Orang boleh belajar begitu banyak agama. Tetapi yang menarik daripada kekristenan karena kita cuma salah satu. Kalau salah satu maka kita ada di dalam sebuah pilihan. Tapi yang kita mengatakan keunikan kekristenan karena adanya inkarnasi Allah itu sendiri. Inilah Natal yang kita rayakan. Kita sering lupa bahwa mungkin Natal kita rayakan dalam bentuk yang tidak terlalu esensial. Bahkan banyak orang bisa berantem untuk hal yang tidak esensial. Banyak orang yang bisa mengeluarkan spending money untuk sesuatu yang tidak esensial. Saya berharap tidak ada yang pinjol, saudara, untuk Natal. Ngeri kali. Saudara, inkarnasi Yesus Kristus, inkarnasi Allah, kembali Allah kedua Tritunggal, ini keunikan. Tidak ada dalam agama apapun, agama kuno, agama modern, kepercayaan apapun juga yang menceritakan sang pencipta menjadi manusia. Ada apa? Zeus turun dari surga jadi manusia. Saudara, perhatikan dewa-dewa Yunani yang turun ke dunia itu bukan jadi manusia, tapi memangsa manusia. Jadi cermeknya. Makanya Zeus banyak anak di dunia ini katanya. Saudara, dewa-dewa mitologi itu tidak pernah datang seperti Kristus datang untuk masuk ke dalam rahim seorang perempuan dan mengalami penghinaan. Allah mana yang rela dihina? Paulus mengatakan dia mengalami kehinaan. Saudara pernah membayangkan kehinaan Kristus? Maka kehinaan Kristus itu bukan cuma sekedar Allah menjadi manusia. Mungkin saudara pernah berpikir kok jadi manusia itu terhina? Kalau saudara berpikir terlalu tinggi tentang saudara yang tersinggung, kok jadi manusia terhina? Padahal memang ada apa dengan manusia? Tapi persoalannya adalah dia sang pencipta yang berbeda dalam segala hal. Dalam teologi kita menyebutnya dia transcend, melampaui segala hal yang diciptakan. Saudara, saya mau kasih ilustrasi sedikit. Mudah-mudahan menolong kita bagaimana Yesus merendahkan dirinya menjadi manusia dapat dipahami. Saudara, ada yang suka anjing di sini. Saya suka di sini bukan suka di lapo ya, atau di yang suka kan? Sama-sama karena sudah jadi beda maknanya deh. Yang saya masih suka adalah sebagai pea, bukan di atas kue. Saudara, ada yang suka anjing banyak tuh. Anda bisa kasih makan anjing dan memakaikan baju atau whatever. Istri saya itu sangat suka anjing, kami punya 2 anjing, saudara, Pom dan Kuda. Itu makanan, saudara, saking sayangnya, saya begitu menitip, ada memilih 3, orang 6. Saya bilang, terbang suruh makan saya. Orang begitu sayang sama anjing. Makanya kalau saudara praktekkan sekarang, semakin agak lain ya, ada 7, ada kremasi anjing, ada kuburan anjing, ada pot abu untuk anjing, begitu sayangnya sama anjing. Jadi pertanyaan saya, semua yang sayang sama anjing, maukah Anda menjadi anjing
1 hari saja hidup seperti anjing, makan seperti anjing. Sayang loh sama mama. Dan mohon maaf untuk seluruh urusan WC di WC anjing. Berapa banyak dari kita yang sayang anjing dan malu jadi anjing? Tidak. Dan di dalam kesadaran saudara sebagai manusia, saudara menjadi anjing, mengambil rupa seperti anjing. Ada kayak manusia yang sayang anjing mau? I don't think so. Penghinaan. Kalau saya boleh sayang anjing, tapi saya tidak mau menjadi anjing. Sekarang bayangkan sang pencipta, Paulus mengatakan dia tidak pernah kehilangan keilahiannya. Dia artinya, mengaturnya, kesadarannya tidak pernah hilang. Yesus tidak pernah datang sebagai manusia, dia lupa bahwa dia Allah. Dia kesadarannya, dan dia harus masuk ke dalam rahim seorang ibu. Semua pada di dalam rahim, tapi tidak ada air. Tapi kurang lebih menurut kedokteran masih gelap di sana, tidak ada lampu, tidak ada handphone, penuh dengan cairan. Saudara, dengan kesadaran ilahi, dia harus masuk ke dalam rahim manusia dan lahir sebagai seorang bayi. Dengan kesadaran ilahi, dia tidak bisa berbuat apa-apa sebagai bayi. Dia tidak bisa berjalan, dia tidak bisa berlari. Saudara, sampai di sini saja. Setiap Natal kalau kita membayangkan ini, kita mengerti arti penghinaan, hati perendahan, kerendahan, humility yang dialami oleh Yesus. Terus seringkali kita yang berpikir dia sudah naik ke surga yang raga. Betul, itu sesuatu yang penting. Dia tahu yang latih titik-titik kehinaan untuk apa? Maka pertanyaan, apa yang begitu tinggi mau merepotkan dirinya di mana manusia tidak mau? Saya harap saudara bisa mengerti sekarang. Yesus merendahkan diri dari manusia, hidup sebagai manusia, dan harus bertumbuh jadi manusia dan mengalami kelelahan segala macamnya. Apa untuk apa? Maka Alkitab mencatat, saya berikan 4 ayat utama yang dicatat dalam Alkitab dalam 1 Timotius 1 ayat 15. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Markus 10 ayat 45, Anak Manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yohanes 3 ayat 17, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia untuk menyelamatkan dunia. Dan Yohanes 10 ayat 10, 5 pasal seluruh ayat pertama kita tahu, Yesus datang supaya kita mempunyai hidup. Karena banyak kita yang kembali memikirkan hal yang sudah kita dengar sejak kita kecil, bahwa kita disediakan supaya kita memiliki hidup. Artinya kita tidak hidup, saudara. Kita semua mati. Seperti kita ditulis kejatuhan yang tadi kita lihat. Kita semua mati. Maka Yesus datang untuk memberikan hidup supaya kita memiliki hidup, supaya kita yang di dalam Kristus kembali memiliki hidup. Saudara, sesuatu yang sangat berharga. Berapa banyak dari kita yang take it for granted menjadi orang Kristen? Bahwa ini bukan hal yang mudah. Menjadi Kristen bukan menjadi salah satu pembelum agama. Menjadi Kristen adalah bersatu dengan Kristus untuk memiliki kehidupan ini. Dan ada orang mati yang membutuhkan kehidupan. Tidak ada orang hidup yang membutuhkan hidup lagi. Ada orang mati. Maka Yohanes 15 mau menjelaskan apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 10, bahwa dia datang supaya kita memiliki hidup. Dan Yohanes 15 menambahkan lebih, bukan sekedar hidup, tapi membuat kita memiliki buah. Dan Yohanes menggunakan bahasa yang sangat, bukan cuma buah, tapi buah yang banyak. Maka itu sesuatu yang penting, saudara. Kita mati tidak mungkin hidup, kita mati tidak mungkin berbuah. Maka Natal bukanlah bicara mengenai hidup yang lebih stabil, lebih nyaman, lebih aman. Betapa saya memiliki hidup.
Karena jika kita tidak memiliki hidup, tidak ada guna semua resolusi-resolusi saudara, tidak ada guna semua tekad-tekad saudara. Maka kita harus memikirkan, apakah saya hidup? Dan kalau saya hidup, apakah saya berbuah? Dan Yesus kasih tahu bagaimana caranya supaya kita berbuah. Pada ayat yang tadi kita baca, ayat 4 dan ayat 5, jika saudara membaca hati-hati, itu hanya sebuah penekanan dari makna yang sama. Bahwa Yesus mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini sebuah kalimat imperatif yang menentukan apakah kita hidup atau mati. Pada ranting kita diibaratkan sebagai ranting atau carang, apa tadi sini? Carang dalam kehidupan, tapi intinya ranting adalah sebuah ranting hanya hidup ketika ranting itu tertanam di dalam pokok anggur, dalam pohon itu sendiri. Maka saudara tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, baru kamu bisa berbuah banyak. Mengapa? Karena ranting yang menempel kepada pohon yang hidup itu akan menerima aliran-aliran getah dari pohon itu. Tapi ranting yang hanya menempel tapi tidak hidup itu tidak gunanya. Saudara, ini membuat kita berpikir, saya selama ini menjadi orang Kristen, apakah saya tinggal dalam Kristus? Abide in Christ. Karena kalau kita abide in Christ, kita menerima aliran-aliran kehidupan kita. Saudara, kita semua, hampir semua bekerja di luar. Saya dulu 20 tahun di bank sebelum jadi pendeta. Maka saya analis, corporate analis. Jadi kurang lebih bahasa kita hampir sama lah ya, debit kredit, accrued account, yaitu escrow dan profit. Saudara, sebagai analis, saya nggak peduli dengan net profit mereka. Saya kredit analis, saudara. Saya peduli dengan escrow mereka. Sering sekali Anda yang besar net profit tidak mencerminkan apa-apa tuh. Oh, kalau ke bank, net profit itu besar apa itu? Kalau ke Bapak Ibu, net profitnya kecil. Jadi kita beda umat ini. Kalau ke bank semua bagus, tapi uangnya di mana? Tidak ada. Dan ke Bapak Ibu terbalik. Uangnya ada tapi net profitnya kecil. Saudara, apa yang berusaha dalam keuangan yang sehat tapi sebetulnya mati. Maka balas dihabiskan. Demikian juga orang Kristen. Banyak sekali orang Kristen yang sepertinya hidup, tapi dia tidak pernah nyempel kepada Kristus. Dia tidak pernah abide dengan Kristus. Karena itu Kristus mengingatkan para muridnya, engkau harus tinggal di dalam aku selamanya. Saudara, kita sering terjebak kepada satu pengertian yang sederhana, betul, tetapi tidak tepat. Keselamatan by grace alone. Kita sudah diselamatkan, sudah di dalam Kristus, maka sudah cukup untuk kita. Tidak. Keselamatan memang by grace, tapi kita harus hidup di dalam keselamatan itu. Seringkali kita berpikir menerima keselamatan itu bagaikan saya menerima handphone yang bagus, sudah saya terima, saya kantongi. Tetapi keselamatan yang dimaksudkan oleh Kristus, engkau harus tinggal dalam aku. Jadi keselamatan yang pertama kali, menjadi orang Kristen yang pertama kali adalah bagaikan kita mendapatkan kehidupan, maka kita melek. Tapi kita tetap harus terhubung dengan Kristus. Kita tidak bisa sekalipun memisahkan diri dengan Kristus. Karena itu orang yang orang Kristen yang telah lahir baru tidak akan pernah terpisah dari Kristus dan harus terus menikmati aliran-aliran Kristus. Inilah anugerah, merupakan pintu masuk ke dalam kehidupan, tetapi anugerah juga menjadi penopang untuk kehidupan itu, dan anugerah juga yang akan menyambut kita di akhir kehidupan kita. Maka ketika saudara hanya berpikir bahwa menjadi orang Kristen cukup, di tengah-tengahnya saya tidak membutuhkan Kristus, maka saudara salah besar. Kemungkinan besar saudara memang bukan orang Kristen. Jika saudara selama ini berpikir, saya menjadi orang Kristen, apakah saya terhubung dengan Kristus?
Apakah saya terus bersatu dengan Kristus? Apakah saya terus menikmati aliran-aliran kehidupan dari Kristus adalah bentuk anugerah? Yang kedua, jika kita memiliki aliran-aliran itu, maka ranting-ranting kita, sebagai ranting kita akan berbuah. Maka ketika kita berbuah, kita akan menghasilkan banyak. Pertanyaannya, apakah buah yang dimaksudkan? Seringkali orang terjemahan buah itu adalah dalam bentuk aktivitas Kristen. Oh, saya sudah lagi baru, maka sekarang harus melayani ini, bekerja ini, memberikan ini. Semua itu bagus, Bapak Ibu. Kita harus melakukan itu. Tetapi menjumpai buah dalam bentuk aktivitas Kristen, dalam bentuk pelayanan di gereja, maka itu bukanlah buah yang sesungguhnya. Karena saudara bisa berada lahir sebagai orang Kristen, saudara bisa lahir sebagai orang Kristen, tidur dengan pahlawan Kristen, atau pasti tidur, makan, minum ke gereja, tapi saudara tidak terhubung dengan Kristus. Saudara boleh begitu aktif melayani, saudara boleh menjadi apapun juga di gereja, bahkan seminggu 7 kali saudara di gereja tanpa terhubung dengan Kristus, maka saudara adalah orang yang mati. Maka buah tidak sama dengan aktivitas Kristen. Buah bukanlah ibadat, pelayanan dan lain-lain. Itu semua adalah sarana untuk kita berbuah. Buah juga bukan berarti kalau saya hidup lebih baik dari tahun lalu, income saya naik, jabatan saya naik, maka saya diberkati Tuhan. Ini juga suatu pengertian yang salah. Oh, saya sudah lahir baru, saya hidup bagi Tuhan, saya berbuah. Lihat pekerjaan saya, makin lama makin bagus. Tapi ada pepatah, saudara, jalan ke neraka penuh dengan orang-orang sukses. Jalan ke neraka penuh dengan orang-orang yang aktif di gereja. Ini mengerikan, mengerikan. Karena persoalan Kristus tidak pernah menuntut kita untuk menjadi orang-orang yang sendirian. Sekali lagi, tidak mengatakan orang yang sukses dan naik jabatan salah. Tetapi jika itu diterjemahkan sebagai orang Kristen yang berbuah, maka saudara akan tertipu. Saudara mungkin akan berteriak, saya orang Kristen, saya orang Kristen. Tapi pada waktu Yesus datang, maka engkau bilang, Yesus saya. Lihat, saya berbuah, saya sukses, saya melayani kau. Tapi Yesus berkata, Satan, itu tidak kau. Mengerikan satu. Maka ranting yang menerima getah kehidupan itu akan berbuah. Persoalannya apa buahnya itu? Maka buahnya itu adalah bukan yang terlihat dari luar, bukan terlihat dari luar, karena buah yang dimaksud adalah buah ranting, kembali ke ranting, getah kehidupan dari pokok anggur akan mengalir ke ranting dan buah dari dalam keluar. Bukannya dari luar kita terletak ke dalam ranting. Maka orang yang menempel dengan ranting, dia mengerti arti pertobatan. Maka yang dituntut daripada kehidupan ini, apakah saya bertobat? Apakah saya kembali memiliki iman kepada Kristus? Maka khotbah Tuhan Yesus sangat sederhana. Bertobatlah. Khotbah Yohanes Pembaptis sangat sederhana. Bertobatlah. Petrus Paulus bertobatlah. Mengapa? Karena seringkali kita yang di dalam Kristus jatuh lagi. Pemikiran-pemikiran kita tidak sesuai dengan apa yang Kristus mau. Karena itu saudara, bertobat bukan cuma pertama kali saudara menjadi orang Kristen. Martin Luther mengatakan dalam 95 tesisnya yang pertama, pasal tesis pertama 95 tesisnya dia berkata, ketika Tuhan kita Yesus Kristus berkata bertobatlah, maka yang dimaksudkan adalah bertobatlah seumur hidupmu, terus menerus dalam pertobatanmu. Dan saya senang sekali tadi betul Bos sudah mengajak kita untuk mengaku dosa kita. Mengapa di gereja kita harus terus mengaku dosa? Tidak harus di gereja, tapi mengapa gereja mengajarkan kita mengakui dosa setiap minggu? Karena siapa di antara kita di sini yang berkata saya tidak pernah berdosa lagi?
dosa menjadi penghambat kita. Kalau saudara berkata saya tidak berbuat dosa lagi, maka saudara sudah mengatakan bahwa Allah penipu, seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes. Saudara, ketika kita mengenal dosa kita, pada kita hancur di hadapan Tuhan. Pada orang Kristen yang bertumbuh dalam berbuat, dia mengakui keberdosaannya, dan dia terus memohon ampun dan bertobat. Bagi orang yang bertobat itu bukan cuma menyesal, banyak orang yang menyesal. Ada Pak Hakim di sini di penjara, banyak orang menyesal tapi menyesal tidak membuat mereka bertobat. Sebenarnya menyesal adalah salah satu aspek pertobatan. Tapi menyesal tidak cukup. Menyesal harus diikuti dengan stop melakukan. Menyesal harus kembali, turn back, dari yang salah kepada yang benar. Sebetulnya gampang, saudara. Bertobat itu macam kalau kita masuk tinggal yang salah, ya stop lah, jangan terusin. Maksudnya bertobat. Setelah itu stop dua, tidak benar itu, ya harus turun lah, balik ke jalan yang benar. Saya rasa saya tidak perlu lagi, ini semua orang tahu itu artinya bertobat. Tapi apa artinya kekuatan, kemampuan, dan kerinduan untuk bertobat. Apakah saudara terus mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Maka buah yang paling penting ketika seseorang itu hidup, dia mengalami pertobatan dan iman yang sejati. Orang mati tidak bisa bertobat. Kalau nggak percaya saudara ke kuburan saja. Apa alasannya? Tidak mungkin. Lalu seminari yang melatih para pendeta, mahasiswa yang bertobat, melatih itu dalam persiapan khotbah yang paling kuat, strong. Dan hari khotbah mereka dibawa ke kuburan. Satu orang di hadapan lisan. Lalu profesor bilang, berkhotbah. Semua mahasiswa menengok. Khotbah sama siapa? Sama orang mati. Suruh orang mati ini bertobat. Mau bingung tuh? Tapi karena mau dapat nilai, berkhotbah. Setelah 15 jam, lancar juga itu khotbah. Kalau duduk, profesor tidak menilai si khotbah. Mungkinkah orang mati berespon kepada firman yang begitu bagus? Tidak mungkin. Kecuali Roh Kudus, roh kehidupan itu memberikan kehidupan kepada orang-orang mati ini, baru orang mati itu berespon. Maka ada satu, Pak, waktu saya khotbah, saya juga tidak kepengen orang mati ini berespon, Pak, karena bikin repot saya kalau dia berespon. Saudara, jadi itu adalah kita. Ketika Roh Kudus menyentuh hati kita, baru kita bisa bertobat, baru kita bisa beriman. Tanpa itu tidak mungkin. Kita mengatakan saudara dan saya mati, kita membutuhkan Kristus untuk hidup. Harus hidup dulu, baru bisa bertobat. Maka buah yang berikutnya adalah seperti yang saudara tahu. Orang yang hidup bisa bertobat. Orang yang bertobat akan menghasilkan buah-buah roh. Ini menjadi evaluasi kita. Itu kalau orang Batak setiap 31 Desember ada acara itu apa? Saya lupa istilahnya. Yang evaluasi itu apa? Manohara. Saya tahu bisa lupa. Mungkin itu waktu yang tepat untuk melihat bagaimana buah-buah rohani kita bertumbuh atau tidak. Saya semakin mengasihi atau saya semakin senang dengan gosip, atau saya lebih senang melihat orang susah daripada orang senang. Saudara, buah yang berikutnya adalah bagaimana kesaksian kita di dalam ketaatan. Apakah kita semakin taat untuk mengasihi Tuhan? Dan apakah saya semakin tergantung terus-menerus kepada Kristus? Maka 4 buah yang saya sarankan, saudara bisa mengembangkan lebih banyak lagi. Tapi sebagai orang yang hidup dalam dunia pekerjaan, saya pikir kita butuh pertobatan dan karena setiap pekerjaan kita seringkali membuat kita menyangkali Tuhan. Yang kedua, apakah kita mau bertumbuh dalam karakter? Amar yang ketiga, bagaimana kesaksian diri kita di dalam pekerjaan. Dan yang keempat, bagaimana kita bergantung terus-menerus kepada Kristus. Karena jika kita tidak bergantung kepada Kristus, kita tidak mungkin berbuah. Kalau tidak mungkin
bergantung kepada yang lain, bergantung kepada jabatan akan berakhir. Kalau saya bergantung kepada keuangan saudara akan berakhir. Kalau bergantung kepada yang sudah punya anak cukup besar, kita pengen bergantung sebagai orang Asia, yang bergantung sama anak-anak punya tanggung jawabnya masing-masing. Kepada siapa kita mau bergantung? Karena Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yesus tidak berkata, kamu pernah tinggalkan? Tidak. Yesus berkata terus-menerus menggunakan present tense, tinggal terus-menerus, terus bergantung pada sumber getah. Itu akan memberikan getah-getah kehidupan yang dibutuhkan ranting untuk hidup. Saudara, Yesus berkata supaya kita menyadari bahwa kita membutuhkan Kristus. Maka Natal jadi momen yang baik untuk mengingat kita apakah kita bergantung kepada Kristus. Saudara, saya ingin tutup khotbah saya dengan sebuah cerita. Saudara, di dalam Yunani kuno ada seorang filsuf mengatakan ungkapan yang sangat terkenal, yaitu homo homini lupus. Banyak dari kita yang sangat kenal. Dan filsuf modern, tidak terlalu modern, 500 tahun yang lalu. Buat kita 500 sudah tidak terlalu modern ya. Buat si filsuf Yunani itu modern. Thomas Hobbes juga mengatakan, menekankan dalam bukunya Leviathan, novel Leviathan, menjelaskan tentang homo hominidus. Kita tahu semua bahwa manusia menjadi serigala bagi sesama. Ini mengerikan. Ini sangat mengerikan karena manusia yang bukan lagi menjadi sahabat, tapi menjadi serigala bagi sesama. Lalu Yesus pernah berkata, hati-hati terhadap bukan serigala, tetapi serigala yang berbulu domba. Kalau saudara lomba melihat serigala pasti lari dong. Ya kalau ada lain saya nggak tahu kan. Kalau saudara senang jadi serigala, kalau sama serigala hati-hati. Menurut riset serigala tidak jadi pet. Pasti suatu hari dia menerkam saudara. Dan persoalannya dia tidak berwujud serigala. Dia berwujud domba. Ini jadi masalah bagi kita. Karena kita tidak pernah tahu bahwa serigala yang berbulu domba ini sedang mengincar kita. Kita harus hati-hati lah. Kemudian kita harus pasang radar, ya, infrared, supaya kita tahu bahwa di dalamnya bukan domba. Tapi kita semua bukan serigala. Kita semua di sini domba. Karena Yesus tidak memelihara serigala, Tuhan akan memukul serigala dengan tongkat. Persoalannya, Yesus mengutus kita sebagai domba ke tengah-tengah serigala. Ini jadi problem buat kita. Kita harus tahu kapan berhadapan dengan serigala. Kita harus tahu kapan harus lari dari serigala. Kita harus tahu menghindar. Karena tahu bahwa domba dan serigala satu lawan satu tidak mungkin menang domba. Keroyokan juga tidak mungkin menang. Jadi kita harus hati-hati sebagai domba yang hidup di tengah-tengah. Tapi ada beberapa domba yang capek. Setiap kali ketemu serigala, dia berusaha lari. Setiap kali ada jalan serigala, dia berusaha menghindar. Lalu dia bilang, capek hidup seperti domba di tengah-tengah serigala. Satu sisi dia tidak bisa mengingkari, dia hidup di tengah-tengah serigala. Akhirnya begitu cerdik, dia cari Tokopedia, ada yang jual kulit serigala. Maka dia memakai bulu serigala supaya bentuknya seperti serigala. Dia bukan serigala berbulu domba, dialah domba berbulu serigala. Supaya para serigala tidak mengenali dia. Ketika dia jalan di depan serigala, dia sekarang pede karena serigala berpikir ada itu temannya, bukan domba. Terus seperti itu. Akhirnya dia harus belajar makan daging karena biasanya dia makan rumput, toh. Dia harus minum seperti serigala, makan seperti serigala, dan akhirnya dia menjadi jiwanya serigala. Bahkan ketika anak-anaknya lahir, dia kaget, loh kok domba? Dia lupa, dia domba, bukan serigala. Dia buru-buru ke ITC, beli baju serigala yang kecil, supaya anaknya pun dibungkus jadi serigala. Maka kehidupan domba-domba ini meninggalkan citra dirinya sebagai domba. Kenapa? Bertahan hidup. Kenapa?
tanah kenyamanan hidup, tanah keamanan hidup. Banyak domba sekarang berburu. Saudara, di mana musuh kita hari ini? Saya percaya kita bukan serigala yang memangsa senyawa, karena kita bukan serigala. Kita juga bukan serigala yang berburu, karena kita bukan serigala. Apakah kita mau menunjukkan siapa kita? Domba yang walaupun lemah, tapi memiliki kekuatan dari sumber kehidupan itu sendiri. Atau kita menjadi bagian daripada domba-domba yang berburu. Lupa bahwa Tuhan kita adalah gembala yang memanggil setiap dombanya. Dan bahkan ketika dia memanggil dombanya satu persatu by name, maka dombanya akan mendengar. Maka saudara, ketika kita tidak terhubung dengan Kristus, saudara bukan korban kejahatan dunia, saudara adalah menjadi serigala yang baik. Mungkin saudara tidak memakai serigala yang lain, tapi saudara tidak lagi memiliki citra diri sebagai domba. Karena itu Yesus berkata, tinggallah di dalam aku, supaya engkau bertumbuh, engkau hidup, engkau bertumbuh, dan engkau berbuah. Karena dia berkata dalam asal sepuluh gembala domba yang baik, mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Saudara, Natal tahun 2025 yang baru lalu menyisakan satu pertanyaan, di mana posisi kita hari ini? Ranting yang tidak menempel, domba yang hidup sebagai domba, atau domba yang hidup sebagai bulu dengan bulu serigala. Karena itu sepanjang tahun ini, jika saudara tinggal dalam Kristus, saudara boleh domba tetap beraroma domba, berbulu domba, dan tidak takut untuk kita domba. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu selesai berbicara dengan segala keterbatasan dan kesalahan di dalamnya. Hamba mohon Tuhan ampuni, Tuhan lakukan. Tapi untuk setiap kebenaran yang sesuai dengan isi hati Tuhan, kiranya Tuhan tanamkan dalam hati dan pikiran kami, agar setiap pribadi di tempat ini kami boleh merayakan kedatangan-Mu untuk memberikan kami hidup, untuk memberikan kami berbuah banyak, bukan untuk kehilangan jati diri kami. Kami berdoa agar citra diri kami sebagai domba-domba Kristus tetap terlihat, tetap terdengar di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Dan kami berdoa, jika ada setiap pribadi tempat ini yang sedang bergumul dengan kehidupan, dengan keberdosaan, kiranya Engkau Sang Gembala Agung memanggil mereka, panggilan mereka, karena Engkau mengenal mereka pribadi demi pribadi. Dan bagi kami yang di dalam Kristus, kiranya kami boleh terus bersatu, bersekutu di dalam Tuhan. Jika ada di antara kami yang belum di dalam-Mu Tuhan, bisakanlah hati mereka, supaya mereka boleh menjadi domba, supaya mereka boleh berbuah dalam. Jangan biarkan mereka berada di kumpulan orang-orang Kristen, tapi mereka tidak pernah mengalami kelahiran baru ini. Kiranya Roh Kudus berada, kiranya Roh Kudus bekerja dalam hati mereka yang belum di dalamnya. Sekali lagi Tuhan, kami tinggikan nama Yesus Kristus sebagai Tuhan satu-satunya dan Juru Selamat bagi manusia. Di dalam nama itu kami berdoa. Amin.
Mari kita naikkan dua syukur kita. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang kami sembah, betapa kami bersyukur buat hari ini Kau kumpulkan kami, anak-anak-Mu yang saling mengasihi. Mengasihi Engkau saat kami kuliah di STAN, dan mengasihi Engkau di ini dan sampai sekolah. Ya Bapa, kami bersyukur untuk ibadah ini yang mengingatkan kami untuk selalu dekat pada Engkau melalui anak-Mu Kristus Yesus. Kami berdoa untuk persekutuan PKH STAN ini, biar Engkau yang berkati setiap program dan kesatuan hati para pengurusnya. Engkau yang pimpin dan yang berkati agar dapat menjadi berkat, bukan hanya kepada anggota, tapi menjadi cahaya yang bersinar bagi sekitarnya. Kau berkati rencana berikutnya, Kau yang sungguh-sungguh bekerja di dalamnya, agar rancangan-Mu menjadi nyata melalui anak-anak-Mu dalam kepengurusan PKH STAN. Dalam kesempatan ini Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia dan semua pergumulannya. Hari-hari belakangan kami melihat banyak yang kami bumbukan, yang bangsa ini timbulkan. Hanya Engkau ya Bapa sumber pengharapan kami, tak ada yang lain, dan hanya kepada-Mu pula lah kami memohon. Engkau yang memberkati bangsa kami, supaya suatu saat nanti dan tidak di waktu yang terlalu lama, bangsa kami dapat segera menjadi lebih sejahtera. Kau berkati para pemimpinnya, ya Bapa, pemimpin bangsa kami, yang mungkin sebagian dari anak-anak-Mu menjadi bagian dari para pemimpin itu. Biarlah Kau yang berkati ya Bapa para pemimpin bangsa ini, Kau berikan hati yang takut akan penciptanya. Dan Kau berkati juga setiap anak-anak-Mu yang Kau berikan kesempatan menjadi pemimpin dalam institusi, dalam pemerintah ini, biar cahaya terang semakin bersinar melalui anak-anak. Ya Bapa, dalam kegundahan hati kami juga atas bencana yang terjadi akhir-akhir ini, yang dialami oleh bangsa ini, bencana banjir, longsor, dan terjadi di Sumatera. Oh, bahkan hari ini ya Bapak, banyak yang mengalami banjir di beberapa tempat. Ya Bapak, biar Engkau yang tolong agar kami dapat semakin bertanggung jawab atas bumi yang Kau berikan kepada kami, untuk menjaganya, dan Engkau tolong setiap kami dengan kemampuan kami, dengan kapasitas yang Kau berikan, agar kami turut berperan serta menjaga bumi yang Kau berikan. Ya Bapa, kami mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di PKH STAN ini, setiap anggota PKH STAN dalam pergumulannya, baik itu pergumulan kesehatan, pergumulan mungkin jenjang karir, pergumulan tentang anak-anaknya, pergumulan tentang pendamping atau pasangan hidupnya. Engkau yang mengenal setiap kami ya Bapa, dan kami mengimani bahwa Engkau yang memberikan yang terbaik. Engkau yang selalu menyertai kami, Engkau yang selalu menemani setiap kami dalam menghadapi setiap pergumulan yang harus kami hadapi. Biarlah di dalam keyakinan itu kami mengimani bahwa Engkau tetap menyertai, Engkau berada di samping kami dalam menghadapi setiap pergumulan. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang saat ini menjadi mahasiswa di PKH STAN,
adik-adik kami PMK, Desa. Biarlah Engkau yang berkati setiap mereka, generasi muda. Biarlah Engkau yang pimpin setiap hati mereka, agar seluruh hidupnya, seluruh harinya, seluruh waktunya dapat dipergunakan dengan baik, terutama untuk persiapan dan menghadapi ujian dunia. Ya Bapa, inilah doa-doa kami, dan kami selalu memohon agar ibadah Natal ini dapat menjadi berkat bagi setiap kami, mengingatkan untuk semakin dekat dan dekat kepada-Mu. Inilah doa-doa kami ya Tuhan yang kami mau sampaikan, dan kami boleh menyempurnakannya dalam doa yang Kau ajarkan melalui lagu doa Bapa kami. Kita akan supaya persembahan. Nanti kita akan menyanyikan lagu salib. Sen-sennya setelah menyanyikan salib. Saudara-saudara, di ibadah Natal ini, marilah kita menyatakan rasa syukur kita kepada Allah yang telah melawat kita melalui kelahiran Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan kita, dengan memberikan persembahan kepadanya. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat hal itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembahnya. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, tuha, dan ibu masak Bapa Gereja, ayo anak membagi ruang. Ini persembahan hasil kerjasama dari keluarga yang saling mencinta. Mari kita membawa persembahan kita sambil menyanyikan keyakinan kita bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan keselamatan.
Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kasih-Mu sungguh agung dan mulia. Engkau memberkati hidup kami dengan berlimpah berkat dan mengajarkan kami untuk menjadi seorang berkat. Ya Allah Bapa, kami sungguh bersyukur atas kasih dan berkat-Mu yang tak terhitung dalam hidup kami. Sebagai ungkapan syukur, kami mau mempersembahkan sebagian kecil dari apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, bukan hanya sebagai wujud material, tapi juga sebagai tanda kesetiaan dan kasih kami kepadamu. Berkatilah ya Tuhan, tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini. Pakailah dan kuduskanlah persembahan kami ini untuk kemuliaan nama-Mu dan bagi pelayanan kasih dan keajaiban. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Bersilakan duduk kembali. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Mahatma Gandhi sebagai penuntut kepada kita, mari kita ingat komitmen kita untuk membawa Natal dalam hati dan hidup kita sehari-hari seperti patungan.
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Yesus Kristus telah lahir ke dunia. Siarkanlah kabar baik kedatangannya dan jadilah saksinya. Terpujilah Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sekarang pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Kita langsung ke acara perayaan Natal ya Bapak Ibu.